Good morning, selamat pagi, semangat pagi di dalam Kristus. Ya, haleluya, mari kita bersuka cita masuki hari ini, hari yang dijadikan Tuhan bagi setiap kita. Mari semangat kekasih Tuhan yang terus dengan setia mengikuti Victorious Devotion. Kami sangat sungguh bersyukur dan menghargai komitmen Bapak Ibu semua. Mari kita terus bangun manusia roh kita dengan terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan, karena itu yang penting. Ya, mari kita bersyukur terlebih dahulu pada Tuhan dan berdoa. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan buat penjagaan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau selalu menolong, membimbing kami dari hari ke hari. Kami menyambut hari ini dengan penuh sukacita dan kami mau memasuki hari ini bersama dengan Tuhan. Biarlah pikiran Tuhan, firman Tuhan, Tuhan alirkan dan berikan pada kami, setiap kami yang mendengar Victorious Devotion pagi ini, agar olehnya kami boleh terus dibimbing berjalan dalam kebenaran Tuhan dan tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir. Mari berbicara, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin, amin, amin. Kekasih Tuhan, haleluya. Pagi ini kita akan bahas tentang bagaimana kita jangan sampai disesatkan dari kesetiaan. Karena kesetiaan itu bisa dibelokkan Bapak Ibu. Iblis tidak senang ketika kita berlaku setia. Iblis tidak senang ketika kita selalu menjadi pribadi yang taat dan setia mengiring Tuhan. Dia coba dengan berbagai cara untuk membelokkan kesetiaan kita. Ya Bapak Ibu, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan. Ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Korintus. Di 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 2 dan 3 berkata demikian. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu, pikiran saya disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita harus ingat kita ini sudah dipertunangkan sebagai calon mempelai Kristus. Ya, kita dipertunangkan dengan Kristus. Jadi kita selama di dunia ini sambil menantikan kedatangan sang mempelai pria kita harus berlaku setia kepada Dia, setia kepada Kristus dengan tanpa syarat, dengan totalitas, benar sepenuhnya Bapak Ibu. Ya, benar-benar hanya berfokus menantikan kedatangan sang mempelai kita, sang Kristus, kekasih jiwa kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi Paulus mengingatkan kita, jangan sampai pikiran kita ini yang bahayanya, pikiran kita yang disesatkan. Dan iblis selalu seringkali mencoba kita, menyesatkan kita, membelokkan kita dari jalan Tuhan itu lewat pikiran Bapak Ibu. Makanya dikatakan sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Ayo, jangan, ada ayat juga mengatakan Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, ketika kita mulai buka kesempatan sama iblis lewat buka komunikasi dengan dia, kita buka pikiran kita, jiwa kita kepada dia, maka dengan mudahnya dia akan memasukkan banyak hal dalam pikiran kita dan jiwa kita, sesuatu yang menyesatkan, sesuatu yang kelihatannya benar tetapi bukan kebenaran. Bapak Ibu, dan itu yang membahayakan, itu yang bisa membelokkan kesetiaan kita dari Kristus. Nah, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kita disesatkan pikiran kita, akibatnya pikirannya kita berubah. Nah, akhirnya tindakan kita berubah, iman kita bisa berubah terhadap Kristus. Ya, kita tahu tadi contohnya Hawa, ya kan, Hawa diajak ngobrol sama ular, akhirnya kepancing dan akhirnya ular membelokkan kebenaran. Dan Hawa akhirnya lebih percaya kepada perkataan ular daripada perkataan firman Tuhan yang Tuhan Allah sampaikan kepada Adam dan disampaikan kepada Hawa. Diputar balik kebenaran-kebenaran itu sehingga akhirnya
Yang kebenaran itu menjadi bukan kebenaran, yang bukan kebenaran menjadi kebenaran. Jadi itulah penyesatan. Jadi nggak tahu, Hawa nggak tahu, diperdaya oleh kelicikan sang ular itu. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, begitu juga kita semua benar-benar harus ekstra hati-hati. Saya katakan ekstra hati-hati karena hari ini benar-benar kita lagi sedang dibombardir terus bagaikan gelombang yang keras sekali, arus yang keras, arus pengajaran yang begitu luar biasa di media sosial. Di YouTube, di Facebook, di Instagram. Begitu banyak ya, begitu banyak sekali di media sosial hari-hari ini. Berbagai macam arus pengajaran dengan berbagai macam topik. Yuk, hati-hati. Jangan asal terima, dengar, lalu percaya. Uji kembali. Ujinya dengan apa? Firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu kasih ada keraguan, kurang memahami, boleh bertanya, boleh sharing dengan para hamba Tuhan, bapak-bapak gembala, atau teman, rekan satu gereja, atau saudara satu gereja, atau siapapun yang ada di lingkaran kehidupan kita, komunitas kita. Ya, Bapak Ibu, mari kita saring. Karena hari-hari ini ada begitu banyak kelihatannya memberitakan Kristus, tapi Kristus yang lain, Yesus yang lain. Jangan sampai. Di ayat yang keempatnya itu dikatakan, sebab kamu sabar, di 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Hati-hati, kelihatannya sama, tetapi bisa beda. Sebenarnya beda. Benar-benar hari-hari ini. Dan Yesus juga udah peringatkan waktu dalam Matius 24 ayat 23 sampai 25. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan bahkan dengan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkan, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Yesus bilang, nih aku ngomong nih dari sekarang ya, waktu Yesus masih ada di dunia, dia udah ngingetin, dia bilang, camkan nih, aku udah mengatakannya kepada kamu lebih dahulu ini. Hati-hati kalau ada orang-orang yang mengaku dirinya Mesias, Yesus palsu, Yesus bukan Yesus Kristus dari Nazaret. Itu bahaya sekali. Mari ya Bapak Ibu, jaga hati dan pikiran kita. Biarlah kita hanya terbuka untuk kebenaran yang sejati, yaitu firman Allah sendiri. Yang paling absolut kebenaran itu adalah firman Tuhan yang hidup. Haleluya. Dan saya percaya Roh Kudus, Roh Allah sendiri dalam nama Yesus akan menolong engkau dan saya, saudara dan saya, untuk tetap setia kepada Kristus sang mempelai pria kita. Kita tidak disesatkan, kita tidak dibelokkan, tetapi kita tetap berpegang teguh pada pengajaran yang telah diletakkan oleh para rasul dengan benar dalam hidup kita. Yesus sebagai fondasi dasarnya. Amin. Untuk firman Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi ini kami dengar suara-Mu, kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap kami menjaga kesetiaan kami kepada Kristus, agar kami juga boleh terus berjaga-jaga, berhati-hati untuk setiap pengajaran, kebenaran-kebenaran yang disampaikan di media sosial, untuk kami boleh menyaringnya, men-screeningnya dengan kebenaran firman Tuhan yang sejati. Biarlah Tuhan Allah Roh Kudus tolong bimbing kami, jagai kami ya Tuhan, dari segala berbagai macam aliran-aliran
sesat ya Tuhan, kebenaran-kebenaran palsu yang coba diberikan, yang coba ditawarkan kepada kami. Biarlah Allah Roh Kudus membimbing kami kepada seluruh kebenaran, kebenaran yang sejati, sehingga kami boleh tetap berdiri teguh dengan iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang pernah ada dalam hidup kami, pikiran kami, Tuhan Kau tahu, yang tidak benar ya Tuhan, yang tidak Tuhan, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami berdoa dalam nama Yesus, cabut Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus memberikan kami pengertian yang benar, pencerahan, sehingga kami boleh mengerti kebenaran-Mu dengan tepat ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah umat-Mu dimanapun berada, pimpin dan tuntun, jagai, lindungi, pagari, dan berkati selama aktivitas hari-hari ini. Biarlah nyata Tuhan selalu beserta kami dan memberkati kami. Kami mengucap syukur, menyambut hari ini dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.